Kanada adalah negara paling utara di kawasan Amerika Utara. Negara ini memiliki luas 9.879.750 km persegi dan menjadi satu-satunya negara di dunia yang bisa menyaingi luas wilayah Rusia, sekaligus menduduki peringkat kedua sebagai negara terbesar di dunia yang memiliki 6 zona waktu. Kanada menyandang predikat sebagai negara paling berpendidikan di dunia. Negara ini sangat menyadari akan arti penting pendidikan yang berkualitas, di mana hal tersebut tercermin pada masyarakatnya. Lebih dari 56% orang dewasa di Kanada memiliki gelar sarjana. Kanada berhasil mengalahkan Jepang yang memiliki jumlah sarjana mencapai 50% dari total populasinya. Universitas di Kanada jauh lebih murah daripada negara-negara maju lainnya, di samping juga memiliki sistem pendidikan yang sangat baik. Faktor-faktor ini mendorong lebih banyak individu di Kanada untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Kanada juga memiliki lebih dari 22.000 perpustakaan umum yang membuktikan bahwa warganya sangat gemar membaca dan menjadikan mereka sebagai orang yang terdidik. Kanada berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Samudra Atlantik dan Greenland di bagian timur, Amerika Serikat di selatan, serta Samudra Pasifik dan Alaska di bagian barat. Negara ini dikenal sebagai negara yang memiliki temperatur panas serta dingin yang sangat ekstrim. Temperatur negara ini bisa mencapai minus 40 derajat Celcius saat musim dingin dan 40 derajat Celcius di musim panas. Pada tanggal 3 Februari tahun 1947 di sebuah kawasan bernama Yukon, bahkan tercatat memiliki suhu minus 63 derajat Celcius, di mana suhu yang sangat dingin tersebut disebut sama dengan suhu permukaan planet Mars. Selain memiliki suhu yang dianggap menyamai permukaan planet Mars, Kanada juga memiliki suatu kawasan dengan gravitasi yang lebih kecil dibandingkan dengan tempat lain di dunia. Di wilayah Teluk Hudson, rata-rata penduduknya memiliki berat 1/10 on lebih ringan dibandingkan di tempat lain. Menurut ilmuwan, hal tersebut dipengaruhi oleh zaman es terakhir yang berakhir lebih dari 11.000 tahun yang lalu. Selama periode ini, sebagian besar Kanada ditutupi oleh gletser raksasa yang disebut lapisan es Laurentide. Karena es sangat berat, maka ketika es mulai mencair pada sekitar 21.000 tahun yang lalu, bumi di bawahnya perlahan-lahan muncul kembali. Namun demikian, wilayah Teluk Hudson masih berubah bentuk hingga hari ini, sehingga memiliki massa yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Massa yang lebih sedikit berarti lebih sedikit gravitasi, yang menjelaskan mengapa berat penduduk di kawasan ini akan sedikit berkurang jika mereka menginjakkan kaki di bagian Kanada. Sebagai negara dengan bentang alam yang sangat luas, Kanada memiliki beragam keunggulan dibandingkan negara lain. Negara ini memiliki jalan Trans-Kanada yang menjadi jalan terpanjang kedua di dunia. Jalan ini membentang sejauh 7.821 km melintasi 10 provinsi dari Victoria ke Labrador. Selain itu, Kanada juga memiliki danau terbanyak di dunia. Negara ini memiliki 60% danau alami dunia yang luar biasa. Secara total, terdapat sekitar 32.313 danau alami di Kanada atau lebih dari setengah jumlah danau di dunia.
Bahkan, salah satu danau terbesar di Kanada menampung sekitar 18% dari cadangan air segar bumi. Kanada juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia yang berbatasan dengan 3 sisi samudra yang berbeda, yaitu Atlantik, Arktik, dan Pasifik. Satu-satunya negara lain yang mendekati Kanada adalah Indonesia, yang memiliki garis pantai sepanjang 54.316 km. Selain itu, Kanada juga memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Negara ini menyumbang 10% dari total hutan dunia. Terdapat 396,9 juta hektar hutan dan lahan berhutan lainnya yang bisa ditemukan di seluruh negeri. Meski memiliki bentang alam yang sangat luas, dengan beragam keunggulan yang dimilikinya, Kanada merupakan salah satu negara dengan penduduk paling jarang di dunia, di mana sebanyak 90% dari total luas wilayahnya tidak berpenghuni. Lebih dari 20% populasinya merupakan kelahiran asing, sehingga negara ini diakui secara internasional sebagai negara multikultural. Menurut statistik Kanada, hampir 7 juta orang Kanada lahir di negara yang berbeda, dan hal ini menjadikan Kanada sebagai salah satu negara paling beragam di dunia. Kanada dihuni oleh beragam kelompok nasional dan budaya. Saat sensus pertama pada tahun 1871, sekitar setengah populasinya adalah keturunan Inggris dan hampir sepertiganya adalah keturunan Perancis. Sejak saat itu, proporsi orang Kanada keturunan Inggris dan Perancis menurun menjadi sekitar 1/4 masing-masing, karena lebih sedikit orang yang bermigrasi dari Inggris dan Perancis dan jauh lebih banyak yang tiba dari negara-negara lain di Eropa serta di Asia, Afrika, dan Amerika Latin serta Karibia. Karena kelompok imigran cenderung menetap di tempat-tempat tertentu, mereka umumnya mempertahankan identitas budaya mereka. Misalnya Ukraina, yang sebagian besarnya bermigrasi ke provinsi Prairie, di mana tanah dan iklimnya mirip dengan tanah air mereka. Kemudian orang Belanda menetap di tanah pertanian subur yang datar di Ontario Barat Daya, di mana mereka mempraktikkan penanaman buah dan sayuran seperti yang mereka lakukan di Belanda. Sementara itu, banyak orang Cina, Portugis, Yunani, dan Italia telah menetap di bagian tertentu dari kota-kota besar, terutama di Toronto. Sebagai bangsa dengan kultur yang beragam, Kanada menerapkan 2 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris serta bahasa Perancis. Pada tanggal 7 Juli tahun 1969, bahasa Perancis disamakan dengan bahasa Inggris melalui pemerintah federal. Karena itu, bahasa Inggris dan Perancis memiliki status yang sama dalam Parlemen Kanada serta pengadilan federal. Di samping itu, setiap orang juga berhak untuk diadili dalam bahasa Inggris atau bahasa Perancis. Karena itu, bahasa Inggris dan Perancis memiliki status yang sama dalam Parlemen Kanada serta pengadilan federal. Di samping itu, setiap orang juga berhak untuk diadili dalam bahasa Inggris atau bahasa Perancis.